terkait informasi yang beredar belakangan ini terkait dengan status tenaga honorer di Indonesia yang statusnya akan ditentukan pada tahun 2023, seperti yang kita melihat di berbagai media yang selalu ditampilkan terkait pemberitaan terkait tenaga honorer di Indonesia. Untuk itu kita melihat satu berita yang dirilis dari cnbcindonesia.com yang ditulis pada 12 Juni 2022 terkait dengan status tenaga honorer di Indonesia, bahwa ada kabar baik, ada bikin happy terkait dengan honorer di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Cahyokumolo rupanya membawa kabar baik mengenai tenaga honorer. Menurut mantan Mendagri ini, status tenaga honorer tidak akan dihapuskan pada tahun 2023 yang akan datang. Cahyokumolo menegaskan kebijakan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi pada tahun 2023, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo, rupanya memberikan kabar baik untuk tenaga honorer di seluruh Indonesia, bahwa tenaga honorer tidak akan dihapuskan pada tahun 2023 yang akan datang. Hal ini sesuai dengan kebijakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sudah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan. Hanya saja menurut Cahyokumolo, pola rekrutmennya itu ke depan harus sesuai dengan kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai dengan upah minimum regional atau UMR. Terkait itu semua, bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk menghapus status tenaga honorer mulai dari tahun depan, tahun 2023. Honorer diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS atau beralih ke outsourcing. Penataan tenaga non-aparatur sipil negara pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Cahyokumolo juga mengungkapkan bahwa anggapan yang menyebut pengangkatan tenaga non-ASN dari pemerintah pusat adalah keliru. Sejak beberapa tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Tujuannya agar ada standarisasi rekrutmen dan upah, sehingga tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Dengan skema ini, menurut Cahyokumolo, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatan juga melalui outsourcing. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR itu sedang mencari jalan keluar agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Jadi Bapak Menpan RB itu
menjelaskan bahwa pada saat ini pemerintah dan DPR sedang mencari jalan keluar agar kompensasi tenaga honor itu bisa setara dengan standar UMR. Jadi inilah satu berita yang dirilis dari cnbcindonesia.com terkait dengan status honorer sesuai informasi yang beredar yang pada 2023 statusnya seperti apa, apakah diberhentikan atau memang pemerintah DPR sedang mencari jalan keluar seperti yang diberitakan ini.